Di video ini saya akan membongkar 6 alasan kenapa orang Cina cepat kaya yang bisa kamu tiru. Kenapa mereka punya aset hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Apa saja kebiasaan yang mereka lakukan. Nah, mari kita pelajari lebih dalam di video ini biar kita juga bisa meniru rahasianya. Alasan orang Cina cepat kaya yang pertama adalah cepat mengambil keputusan. Salah satu karakteristik yang membedakan orang Tionghoa dalam dunia bisnis adalah kemampuan mereka untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Mereka tidak ragu untuk mengambil langkah yang cepat, meskipun dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Keputusan yang cepat ini bukan berarti tergesa-gesa atau asal-asalan ya, melainkan hasil dari pemikiran matang dan pengalaman yang telah mereka kumpulkan. Masyarakat Tionghoa cenderung memiliki naluri bisnis yang sangat tajam. Ketika melihat peluang, mereka segera mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka mengerti bahwa dalam dunia bisnis, waktu adalah uang. Dan semakin cepat mereka bertindak, semakin besar pula peluang yang dapat diraih. Kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang cepat juga didorong oleh kedisiplinan dan perencanaan yang baik. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan informasi yang cukup, jadi ketika saatnya tiba, mereka tidak ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Keputusan cepat ini seringkali mengarah pada kesuksesan yang signifikan, karena mereka tidak menunda-nunda kesempatan. Bagi orang Tionghoa, keberhasilan dalam bisnis tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik mereka dalam mengelola usaha, tetapi juga seberapa cepat mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan atau peluang. Nah, selanjutnya untuk alasan yang kedua adalah manajemen waktu yang baik. Orang Tionghoa dikenal sangat efisien dalam manajemen waktu, sebuah kualitas yang telah membentuk keberhasilan mereka dalam berbagai bidang, terutama dalam aspek bisnis. Mereka memahami bahwa waktu adalah salah satu sumber daya yang paling berharga dan tidak bisa disia-siakan. Oleh karena itu, mereka sangat disiplin dalam mengatur waktu mereka dengan cermat. Di dunia bisnis, orang Tionghoa seringkali memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan usaha mereka. Mereka tahu kapan harus fokus pada pekerjaan utama dan kapan harus memperhatikan detail-detail kecil yang juga berpengaruh terhadap kesuksesan jangka panjang. Selain itu, mereka juga pintar dalam membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi, sehingga memastikan semuanya seimbang untuk mencapai produktivitas maksimal. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu memiliki jadwal yang terstruktur, dengan setiap jam dan menit dimanfaatkan sebaik mungkin. Ketika mereka memulai suatu proyek atau usaha, mereka memiliki target waktu yang jelas dan langkah-langkah terperinci untuk mencapainya. Nah, selanjutnya untuk alasan yang ketiga adalah memasak di rumah. Salah satu strategi hemat dan cerdas yang diterapkan oleh masyarakat Tionghoa dalam mendukung kebiasaan berinvestasi adalah memasak makanan di rumah. Kebiasaan ini bukan hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan banyak manfaat yang lainnya. Dengan memasak di rumah, mereka dapat memastikan makanan yang dikonsumsi lebih sehat dan higienis dibandingkan dengan makanan yang dibeli dari luar. Ini menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan, karena makanan yang terkontrol kualitasnya dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Selain itu, memasak sendiri terutama untuk sarapan dan juga makan malam telah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Aktivitas ini tidak hanya membantu menghemat uang, tetapi juga memperkuat kebersamaan keluarga dan memberikan rasa puas atas makanan yang dihasilkan sendiri. Bagi Anda yang ingin menghemat pengeluaran dan tetap menjaga gaya hidup sehat, kebiasaan ini patut untuk dicoba. Dengan mengurangi biaya makan di luar, Anda bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk tabungan atau investasi. Nah, selanjutnya untuk kebiasaan yang keempat adalah senang tawar-menawar. Meskipun terkenal dengan gaya hidup yang hemat, masyarakat Tionghoa tetap suka berbelanja. Namun agar tetap efisien dalam pengeluaran, mereka memiliki kebiasaan yang sudah melekat, yaitu tawar-menawar saat membeli barang, terutama di pasar tradisional. Budaya tawar-menawar ini masih sangat kental di masyarakat Tionghoa, bahkan menjadi bagian dari seni berdagang. Mereka cenderung tidak langsung menerima harga yang ditawarkan penjual, tetapi mencoba mendapatkan harga terbaik dengan cara negosiasi. Kebiasaan ini tidak hanya membantu mereka menghemat uang, tetapi juga menunjukkan kepiawaian dalam mengelola keuangan. Menawar dengan cerdas bukan hanya soal mendapatkan harga murah, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan penjual. Nah, selanjutnya untuk kebiasaan yang kelima adalah budaya daur ulang. Cara menabung ala masyarakat Tionghoa bisa menjadi inspirasi yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebiasaan mereka adalah memanfaatkan barang-barang lama atau bekas yang masih memiliki nilai guna. Alih-alih langsung membuang barang yang tidak terpakai, mereka akan mendaur ulangnya menjadi sesuatu yang lebih fresh dan fungsional.
Tidak hanya itu, jika barang hasil daur ulang mereka memiliki nilai jual, mereka ya akan menjualnya untuk mendapatkan tambahan uang. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menghemat pengeluaran, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan yang baru. Prinsip mereka sederhana, selama barang masih bisa digunakan atau diperbaiki, tidak ada alasan untuk membeli yang baru. Kebiasaan ini membantu mereka mengurangi frekuensi membeli barang keluaran terbaru, sehingga pengeluaran menjadi lebih terkontrol. Selain hemat, daur ulang juga membantu mengurangi sampah rumah tangga yang sulit terurai, sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Nah, selanjutnya untuk kebiasaan keenam adalah mempunyai sumber penghasilan tambahan. Salah satu kunci finansial masyarakat Tionghoa yang patut ditiru adalah prinsip mereka untuk memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Mereka memahami bahwa mengandalkan satu sumber pendapatan saja tidak cukup untuk mencapai kestabilan finansial dan mempercepat akumulasi kekayaan. Mereka tidak mudah berpuas diri. Selain menjalankan usaha utama, mereka selalu mencari peluang untuk memulai usaha sampingan atau investasi yang menghasilkan pendapatan tambahan. Misalnya aja selain memiliki toko, mereka mungkin menyewakan properti. Mereka juga berinvestasi di pasar modal atau membuka bisnis kecil yang lainnya. Dengan memiliki berbagai sumber penghasilan, resiko keuangan juga menjadi lebih terdiversifikasi. Jika salah satu usaha mengalami penurunan, sumber penghasilan lainnya masih dapat menopang kebutuhan. Selain itu, tambahan pendapatan ini memungkinkan mereka menabung lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Nah, cobalah untuk mempertimbangkan cara untuk menambah sumber penghasilan Anda. Apakah itu melalui investasi, atau usaha sampingan, atau memanfaatkan keterampilan yang Anda miliki. Dengan cara ini, Anda bisa mempercepat pencapaian tujuan keuangan dan membangun tabungan yang lebih kuat. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Subscribe biar tahu kalau ada update video yang terbaru. Oke, terima kasih.